Kami di sini memohon mengusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak perempuan. Bukan sekali-kali kami menginginkan anak perempuan menjadi saingan bagi anak laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tetapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang sangat besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan seluruh kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya. Menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Kak Trinil, ayo pulang, sudah sore. Tidak mau, aku masih mau main. Nanti Romo marah loh. Enggak, Romo gak akan marah. Cubit lo kalian ya. Kabur, ada kakak galak. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Sosroningrat yang menikah dengan wanita desa Mas Ajeng Ngasirah. Sebagai seorang bupati, akan kuwariskan keluhuran budaya Jawa serta pendidikan Barat kepada Kartini tanpa meninggalkan identitas kita sebagai orang Jawa. Sebagai orang Jawa, Kartini termasuk mahir berbahasa Belanda, dikarenakan ayahanda mempekerjakan guru privat untuk mengajari Kartini dan kedua adiknya, yakni Rukmini dan Kardina, bahasa Belanda, sebagai persiapan untuk masuk sekolah. Laten we vandaag dit boek bestuderen. Jouw Nederlandse taal wordt steeds beter elke dag. Pada tahun 1885, Kartini bersekolah di Europese Lagere School atau setara dengan sekolah dasar. Anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di ILS hanya yang orang tuanya merupakan pejabat tinggi pemerintah. Bahasa pengantar di ILS adalah bahasa Belanda, sehingga Kartini bisa meningkatkan kemampuan berbahasanya. Goedemorgen, hoe gaat het met je vandaag? Pada usia 12 tahun, Kartini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ditentang oleh sang ayah. Sesuai dengan adat istiadat waktu itu, apabila seorang gadis sudah menamatkan belajar di tingkat sekolah dasar, maka ia harus dipingit sampai datangnya lamaran dari seorang pria. Inil, kamu tahu kan kalau keluarga kita ini memegang teguh adat bahwa tradisi pingitan ini sudah turun-temurun. Tujuannya baik supaya calon pengantin sepertimu mendapat keselamatan dan bebas dari mara bahaya yang bisa saja datang dari luar sana. Calon pengantin seperti kamu juga memiliki darah manis yang rentan dari gangguan gaib. Nanti kamu juga akan terlihat mengklingi pada saat prosesi pernikahan. Aura kecantikanmu akan jauh lebih terpancar.
Berlalu sudah, masa muda yang indah sudah berlalu. Rasanya dunia semakin menyempit. Jalan kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh punya cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kami tanggung ialah hari ini atau esok dijadikan istri seorang pria yang kesekian. Tidak, sayap saya tidak akan dipotong. Bahkan sebaliknya, akan menjadi lebih besar dan kuat, sehingga saya kembangkan lebar-lebar. Kartini memanfaatkan ruang pingitan untuk memuaskan kegemarannya membaca buku, surat kabar, atau majalah berbagai tema. Bacaan yang belum dipahami akan dicatat dan ditanyakan kepada kakak kesayangannya, Raden Mas Panji Sosro Kartono, yang sedang melanjutkan pendidikan HBS di Semarang. Raden Mas Panji Sosro Kartono memiliki nasib yang berbeda dengan Kartini. Kartono didukung penuh oleh ayahnya mengenyam pendidikan hingga menjadi mahasiswa di salah satu universitas bergengsi di Eropa, Leiden University. Kelak, kakak Kartini ini akan menjadi sosok pribumi pertama yang meraih gelar sarjana serta menguasai lebih dari 20 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa lalu. Timbul keinginannya untuk memajukan kehidupan wanita pribumi. Baginya, wanita tidak hanya pandai di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu dan kompetensi. Harus ada persamaan hak dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ia mulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Wanita adalah sekolah pertama bagi anaknya, maka jadilah wanita yang cerdas. Dan siapakah yang banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah wanita, ibu. Karena haribaan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan menulis surat kepada teman-temannya di Belanda, serta sempat menulis surat kepada Mr. J.H. Abendani, seorang direktur Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, untuk diberikan beasiswa bersekolah di Belanda. Beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan oleh Kartini karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyo Adiningrat, seorang bupati Rembang. Setelah menikah, ia harus ikut suaminya pergi ke Rembang. Di Rembang, Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah wanita
atas izin suaminya yang berlokasi di sebelah timur pintu gerbang Kompleks Kantor Kabupaten Rembang. Salah satu keterampilan berhitung yang harus dikuasai oleh kalian adalah kemampuan dalam melakukan perkalian. Perkalian merupakan proses di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak yang diberi nama Susali Joyo Adiningrat. Anakku sing bagus rupane, dadian pandekaring musuh. Anakku sing bagus rupane, dadian pandekaring musuh. Beberapa hari kemudian, Kartini meninggal di usia 25 tahun disebabkan oleh komplikasi kehamilan. Pada tanggal 17 September 1904, beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul The Destinies to Click, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 di tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, dan selain itu tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini. Mimpi Kartini yang belum terwujud hingga akhir hayatnya adalah mendirikan sebuah sekolah khusus untuk kaum perempuan. Bersama kedua adiknya, Ferdina dan Rukmini, ia telah merancang sebuah konsep sekolah kejuruan yang khusus diperuntukkan sebagai wadah belajar bagi kaum perempuan Jawa. Dalam berbagai kesempatan, Kartini selalu mengutarakan niatannya terkait sekolah ini kepada para sahabat bedanya. Kartina memutuskan untuk melanjutkan mimpi sang kakak dengan mendirikan sebuah sekolah kepandaian putri yang ia beri nama Wismo Pranowo pada tanggal 1 Maret 1916
di kota Tegal. Selain mengelola sekolah itu, Kartina mengajarkan anak didiknya membatik dan memasak. Kepergian Raden Ajeng Kartini menjadi berita sedih bagi keluarga, murid, serta sahabat tenanya. Segala macam memorabilia dibuat untuk mengenang jasa-jasa beliau, bahkan sampai sekarang